wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Rismaya. Dan saya Esther Tri Lestari. Kami dari Magister Pendidikan Dasar Universitas Muria Kudus ingin melakukan wawancara terkait dengan perkembangan moral anak usia dini bersama Ibu Rindu. Langsung saja Bu Esther. Oke. Selamat malam Bu Rindu, apa kabar? Halo, baik. Oke. Izinkan kami malam hari ini melakukan sedikit wawancara dengan Bu Rindu terkait perkembangan moral Ananda Nata ya. Ya. Oke. Karena kita berbicara dengan moral dan nilai-nilai agama, maka saya akan bertanya seputar hal itu. Ya, yang pertama, bagaimana cara ibu mengenalkan ajaran agama pada anak? Cara saya yaitu saya berhubung agama saya Kristen, jadi saya ajak Nata setiap hari Minggu ke gereja untuk ibadah, dan ada juga ibadah sekolah minggu. Nah, seperti itu. Jadi dari sejak kapan diajak ke gereja itu? Ya, mulai lahir. Oh, Dari kecil. dari mulai lahir Iya. ya, udah langsung dibawa, terus diajak beraktivitas di gereja begitu ya? Iya. Oke. Lalu bagaimana di rumah? Di rumah kita ajarkan berdoa sebelum makan, sebelum tidur, seperti itu. Kalau mau pergi juga kita ajarkan berdoa dulu. Oh, oke, baik. Lalu dalam kesehariannya bagaimana cara ibu menjaga supaya Ananda Nata ini bisa tetap menjalankan atau melaksanakan nilai-nilai keagamaan setiap harinya? Ya. Yang tadi sudah saya jawab, kami ajarkan berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum pergi, kami ajarkan seperti itu. Kemudian kami juga mengajarkan bagaimana cara memperlakukan orang dengan baik, seperti itu. Oke. Ya. Lalu dalam kesehariannya pembiasaan apa yang ibu lakukan untuk apa saja pembiasaan-pembiasaan yang ditanamkan terkait dengan nilai-nilai keagamaan kepada anak Nata? Kebiasaannya adalah setiap mau pergi atau pulang kita ajarkan untuk salam. Terus salim juga seperti itu. Salam, salim. Oke. Kepada siapa saja? Iya, kepada siapa saja. Oke. Lalu bagaimana responnya anak ketika ibu membiasakan penanaman nilai-nilai keagamaan itu kepada anak? Responnya anak seperti apa? Responnya baik sih, tapi kadang juga tanya untuk apa sih seperti itu. Ya, sudah kita jawab ya. Itu biar sopan aja sama orang, gitu. Jadi anak sudah bisa berdialog, bertanya ya, kenapa saya harus melakukan itu gitu ya? Iya. Oh gitu. Lalu bagaimana? Anak tetap mau melakukan atau bagaimana? Mau melakukan karena sudah terbiasa. Jadi anaknya mau menuruti apa yang diajarkan oleh orang tuanya begitu ya? Iya. Oke. Meskipun ada pemikiran kritis juga dari anak gitu. Yes. Bagus juga. Oke, lanjut. Baik. Selanjutnya, bagaimana cara ibu mengajarkan perilaku baik dan buruk pada anak, terutama dalam pergaulannya di lingkungan sekitarnya? Cara baik yang pertama adalah kalau sama teman kita ajarkan untuk berteman dengan siapapun, tidak membeda-bedakan laki-laki atau perempuan. Terus berbicara yang baik, yang sopan. Kemudian kalau ada temannya butuh bantuan, diusahakan dibantu kalau anaknya bisa. Oke, terima kasih. Lalu sejauh apa anak dapat menunjukkan perilaku yang baik di rumah? Sangat baik sih menurut saya, karena misalkan di rumah ada pekerjaan apa, anaknya bisa bantu walaupun masih balita ya. Gitu. Jadi tetap mau bantu-bantu begitu ya? Itu disuruh apa untuk dari inisiatifnya sendiri? Kadang inisiatif sendiri, kadang kalau saya butuh bantuan ya saya minta tolong dibantu Nata, seperti itu. Oke. Apa yang ibu lakukan ketika mendapati anak ibu melakukan hal-hal yang buruk di rumah? Kita tegur, ya marah sih, cuma ya dikasih pengertian kalau hal yang dilakukan itu salah dan itu tidak baik kepada orang
mungkin. Biasanya contoh perilaku buruknya apa? Kalau sama teman kadang mukul, biasa anak-anak yang Lalu respon ibu bagaimana ketika anak mukul? ya ditanya dulu masalahnya apa. Misalkan kalau dia dipukul duluan dan anaknya misal dibalas, ya dikasih tahu jangan seperti itu tidak baik. Lalu bagaimana cara ibu mengajarkan anak untuk peduli pada orang-orang di sekitarnya? Kalau Nata sih saya kasih tahu kalau misalkan ada orang yang butuh bantuan itu sebisa mungkin dibantu, jangan dibiarkan saja, karena kalau menurut saya kalau saya bisa bantu kenapa tidak, seperti itu. Lalu bagaimana prakteknya anak? Prakteknya bagus, anak mau melakukan dan mau bertanya, misalkan bisa dibantu apa tidak, kayak gitu. Kalau bisa ya sebisa mungkin dibantu. Udah sering ya anak melakukan seperti itu? Iya, lumayan. Dari sejak kapan kira-kira anak menunjukkan kepeduliannya itu? 3 tahun. Dari usia 3 tahunan Iya. ya? Wah, lumayan. Sedangkan ini usianya udah 6 tahunan ya? Iya. Wah, mulai dari kecil sudah ditanamkan perilaku untuk membantu temannya begitu ya. Dan juga penanaman keagamaan, nilai-nilai keagamaan seperti tadi yang sudah diceritakan, berdoa, mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan dari semenjak bayi malahan ya. Sudah dibiasakan seperti itu. Bagus sekali. Kemudian ini Bu, kan ada ada istilah kata ajaib, yaitu maaf, terima kasih, permisi, sama minta tolong. Dalam kesehariannya bagaimana cara ibu mengajarkan 4 kata ajaib itu sama Nata? Kata ajaib ya, kalau misalnya kalau Nata butuh bantuan, saya ajarkan untuk minta tolong, harus diucapkan kata tolong. Nah, setelah ditolong, ya usahakan anak itu untuk mengucapkan terima kasih. Karena apa? Karena kita sudah dibantu, karena kita sudah ditolong, seperti itu. Terus diingatkan untuk bilang terima kasih begitu ya? Iya. Oke. Lalu bagaimana Bu? Apakah anak bisa melakukannya di rumah? Sejauh ini bisa. Bisa ya, bilang minta tolong, bilang terima kasih, begitu ya Bu ya? Oke. Apakah itu anak bisa melakukannya secara inisiatifnya dia sendiri, atau sudah bisa secara atau harus omongi gitu? Sudah bisa sendiri. Oh, bisa sendiri ya? Iya. Berdasarkan inisiatifnya sendiri begitu ya? Oke, bagus sekali. Terima kasih. Sepertinya sudah cukup ya kita bertanya ini. Lain kali mungkin kalau ada kesempatan kita boleh ya ngobrol-ngobrol lagi. Boleh. Oke. Dengan senang Terima hati. kasih Bu Rindu. Iya, terima kasih. Demikian wawancara dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.